Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak kelas 8? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita akan belajar mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Kita masih belajar dalam bab pertama dengan sub bab interaksi antar negara-negara ASEAN. Indikator pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu menjelaskan pengertian interaksi antar negara-negara ASEAN, kemudian menganalisis faktor pendorong dan penghambat kerjasama, kemudian mengidentifikasi bentuk-bentuk kerjasama, dan yang terakhir mengidentifikasi pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. Nah, nilai keislaman yang akan kita pelajari yaitu Quran Surat Ar-Rum ayat 22, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Nah, kita berlanjut yaitu mengenai pengertian interaksi. Nah, interaksi antar negara-negara ASEAN merupakan sebuah bentuk kerjasama yaitu menjalin hubungan antar dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Nah, ada faktor-faktor pendorong interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Nah, beberapa negara dapat mendorong terbentuk kerjasama antar negara. Contohnya, seperti beberapa negara penghasil minyak bumi diberi nama membentuk organisasi yang diberi nama OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. Kemudian, adanya kesamaan dan perbedaan wilayah kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara membentuk suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan kemajuan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara maka membentuk kerjasama ASEAN. Nah, pada berikutnya ada penghambat-penghambat kerjasama interaksi antar negara-negara ASEAN. Di antaranya perbedaan ideologi, kemudian konflik dan peperangan, kemudian kebijakan protektif atau perlindungan terhadap negaranya. Seperti kita ketahui bahwa Korea Utara mengadakan protektif negaranya ya, tidak ada yang bisa menjalin kerjasama atau masuk melakukan perdagangan di Korea Utara. Kemudian perbedaan kepentingan di tiap-tiap negara. Nah, bentuk-bentuk kerjasama di antara negara-negara ASEAN yaitu diantaranya ada bidang sosial dan budaya. Contohnya pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, kemudian program peningkatan kesehatan seperti makanan dan obat-obatan. Kemudian pada bidang kerjasama politik dan keamanan, contohnya Traktat Bantuan Hukum, kemudian Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme, ya, kemudian pertemuan para menteri pertahanan. Nah, bentuk kerjasama di bidang pendidikan di ASEAN, contohnya ASEAN Council of Teachers Convention, kemudian penawaran beasiswa pendidikan, dan olimpiade di bidang pendidikan. Nah, pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya terhadap kehidupan di ASEAN yaitu diantaranya pada bidang ekonomi, ASEAN membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN yang merupakan pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang terbentuk pada tahun 2015 atau kita kenal dengan sebutan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kemudian pengaruh dalam bidang sosial, contohnya pertentangan sosial yang diakibatkan sebuah perbedaan sosial seperti status sosial dan kondisi masyarakat yang berbeda dan hidup berdampingan. Nah, pengaruh pada bidang budaya, contohnya pembangunan kota budaya ASEAN, perkemahan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Nah, setelah itu materi yang Bu Ambar sampaikan, semoga anak-anak bisa memahami dengan baik ya. Dan setelah ini kita ada diskusi kelompok. Format diskusi kelompoknya ada di Google Classroom. Anak-anak secara berkelompok menurut presensi atau absensi kelas anak-anak ya. Dari absen pertama sampai keempat kelompok 1, kemudian 5, 6, 7, 8 kelompok 2, dan seterusnya.
Semoga bisa dipahami, tetap semangat, tetap sehat. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.